Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta kedua Natal ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 96, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Di pesta Natal yang kedua ini, melalui Mazmur ini kita diajak untuk terus-menerus memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ada beberapa cara yang dianjurkan kita lakukan untuk mengagungkan Allah, yaitu dengan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya, berilah kepada Tuhan kemuliaan selama-lamanya. Sekarang saudaraku, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita di hari Natal ini melalui firman ini? Mari kita ambil beberapa di antaranya saja. Pertama, kita diajak, mari nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Di perayaan-perayaan Natal, kita selalu mengusahakan core yang terbaik, bukan? Tetapi banyak muncul punguan core atau vokal group pada hari Natal yang setelah Natal nanti mungkin tidak pernah muncul lagi. Bahkan tidak jarang muncul core atau vokal group dadakan tanda kutip yang muncul begitu saja dan bernyanyi di pesta Natal tanpa pernah bertemu, tanpa pernah latihan bersama sebelumnya. Menurut saya itu bagus, karena di sana ada usaha untuk bernyanyi. Tetapi saudaraku, kita diingatkan pemazmur ini bahwa yang kita nyanyikan adalah Tuhan, bukan yang lain. Ini yang harus jelas kita pahami. Karena mungkin banyak orang bernyanyi di pesta Natal hanya untuk unjuk diri saja, agar dilihat orang dia bisa bernyanyi.
atau menyanyikan punguannya agar nampak bahwa mereka punya punguan kumpulan. Dan di samping itu banyak nyanyian yang mengagungkan yang lain. Misalnya mengagungkan tempat yang indah seperti Otao Toba, Rura Silindung, atau mengagungkan seseorang seperti ibu kita Kartini atau Raja Sobadebata, dan nyanyian lagi yang sangat bersifat duniawi. Tetapi di hari Natal yang kedua ini kita diminta untuk menyanyikan nyanyian baru hanya bagi Tuhan. Kita tahu saudaraku, nyanyian baru adalah nyanyian yang kita nyanyikan dengan penghayatan baru. Nyanyian yang benar-benar kita rasakan, kita hayati saat ini. Nyanyian baru seperti ini adalah nyanyian yang keluar dari sebuah kekaguman atas segala perbuatan Allah dalam hidup kita. Dalam nyanyian baru itu timbul dari kesadaran, nyanyian baru itu timbul dari pengakuan akan perbuatan Allah yang kita kagumi lalu kita nyanyikan. Tanpa kekaguman akan perbuatan Tuhan sangat sulit, bahkan mustahil kita bisa melahirkan pujian atau nyanyian baru. Karena itulah di hari Natal dikatakan kita wajib menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mengapa? Karena cara Tuhan menyelamatkan manusia dan dunia ini dari penjara dosa, dari penjara iblis dan kematian melalui Yesus, anak Allah yang menjadi manusia yang berinkarnasi itu adalah sebuah hikmat Allah yang tidak bisa diimbangi oleh siapapun. Itulah yang dikagumi oleh Paulus, sehingga di Roma 11 ayat 33 dia mengatakan, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dan itulah yang mendorong Bapak John Newton beberapa abad yang lalu mengubah lagu terkenal Amazing Grace. Demikian juga dengan banyak lagu-lagu nyanyian lainnya. Lalu pertanyaannya, apanya yang mengagumkan sehingga kita harus nyanyikan? Kita tahu semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan hidupnya akan berakhir di neraka kekal. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya itu. Dan sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah membuat rencana keselamatan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi bagaimana caranya? Tuhan memilih cara berinkarnasi, menjadi manusia. Allah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus yang lahir di Betlehem. Sehingga saudaraku, Yesus yang adalah Allah yang sejati, tetapi sekaligus manusia sejati yang tanpa dosa itu bisa memberikan nyawanya melalui penderitaannya di kayu salib menjadi tebusan, menebus manusia yang sudah tergadai itu. Dan dia bisa mengalahkan kuasa iblis dan kematian melalui kebangkitannya. Dan Yesus bisa memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan Yesus melalui kebangkitannya bisa menyediakan hidup kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan yang paling mengagumkan saudaraku, setelah Yesus menyediakan keselamatan sempurna itu, keselamatan itu diberikan kepada manusia sebagai hadiah secara gratis, hanya oleh anugerah,
hanya oleh kasih karunia-Nya saja. Sehingga bagi manusia terbuka kemungkinan dia akan selamat bukan lagi dengan ukuran perbuatan baiknya yang mustahil bisa digenapi oleh manusia. Tetapi manusia bisa diselamatkan cukup hanya dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhannya dan Juru Selamatnya, dan mengandalkan Yesus selama hidupnya. Bila demikian, maka kita pasti selamat. Saudaraku, itulah sebuah hikmat yang tidak terhingga. Dan itulah yang harus kita kagumi sehingga kita mengadakan perayaan Natal. Dan itulah yang harus kita nyanyikan di semua perayaan-perayaan Natal. Lalu pertanyaannya sekarang, mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Bila saudara merayakan Natal selama ini, apakah yang memotivasi saudara mengadakan perayaan Natal? Apakah yang mendorong saudara turut terlibat, turut menjadi penyanyi, menjadi parliturgi, menjadi peserta, menjadi penyumbang dana untuk perayaan Natal tersebut? Bila selama ini saudaraku, saudara-saudara digerakkan oleh hal-hal lain, tetapi hari ini ingatlah, kekaguman akan karya keselamatan Allah di dalam inkarnasi Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus. Itulah yang harus mendorong kita merayakan Natal dengan gembira. Dan selanjutnya saudaraku, selain atau melalui nyanyian tersebut, kita juga melakukan hal yang kedua, seperti yang dikatakan di ayat 2b hingga ayat 3. Yaitu mengabarkan keselamatan tersebut dari hari ke hari kepada semua orang. Karya keselamatan yang dimulai dari kelahiran Yesus itu diperuntukkan bagi semua orang. Seluruh bangsa di dunia harus mengetahui bahwa telah tersedia keselamatan sempurna dan hidup kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah kita harus meneladani para gembala seperti khotbah di pesta Natal pertama yang kemarin. Setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus Sang Bayi Kudus Juru Selamat itu, mereka memberitakannya kepada orang lain. Dan pasti saudara juga tidak suka bila ada orang yang tidak turut diselamatkan. Pasti saudara juga tidak suka bila ada orang yang masuk neraka, bukan? Karena itu saudaraku, kita bukan hanya harus menerima Injil itu, tetapi harus jauh lebih, kita harus lebih jauh lagi, yaitu kita harus turut menjadi pemberita Injil itu. Seperti sudah sering saya katakan, itu bukan pilihan, tetapi itu adalah kewajiban. Bila tidak, kita akan celaka, kita akan marjea. 1 Korintus 9 ayat 16. Bahkan saudaraku, bila ada orang yang masuk ke neraka karena kita lalai tidak memberitakan Injil kepada mereka, maka ingatlah, dari kitalah Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas nyawa mereka. Yehezkiel 33 ayat 8. Karena itu saudaraku, pesta Natal bukanlah hanya untuk pesta-pesta atau untuk hura-hura belaka. Tetapi pesta Natal adalah pemukulan gong untuk berangkat mengabarkan Injil. Agar semua orang tahu dan mau menerima keselamatan yang sudah tersedia hanya di dalam nama Yesus itu. Dan bukan hanya itu, kita diharuskan memberitakan Injil itu dengan segera. Harus ada akselerasi, harus ada ketergesa-gesaan. Mengapa? Karena akan ada hari penghakiman. Setelah Yesus lahir lalu mengadakan keselamatan, lalu dia naik ke surga, dipastikan kepada kita bahwa kelak akan datang sebagai
hakim, ayat 13. Dan datangnya tiba-tiba, dikatakan seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Karena itu semuanya harus siap siaga dengan iman, percayanya. Karena hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan memasuki hidup kekal itu. Mereka yang tidak percaya akan menerima hukuman kekal. Karena itulah saudaraku, semua manusia di dunia harus segera mendengarkan Injil Kristus. Dan untuk itulah kita harus segera. Kita harus melakukan akselerasi, ketergesa-gesaan untuk mengabarkan Injil kepada semua orang agar mereka selamat. Dan yang terakhir saudaraku, melalui firman hari ini di pesta Natal kedua ini, kita juga diharuskan berilah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengapa? Karena setelah Yesus mati, lalu dia bangkit di hari yang ketiga, setelah itu dia naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, itulah dikatakan bahwa segala kuasa, baik yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, maupun yang di sorga, telah diserahkan kepadanya. Dia, Yesus, telah menjadi Raja atas segala-galanya, ayat 10. Seperti dikatakan oleh Paulus di Filipi 2 ayat 10 hingga ayat 11. Dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu saudaraku, sama seperti gembala-gembala di khotbah kemarin, tugas kita adalah memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kemuliaan itu hanya bagi Yesus. Itu kita bandingkan di ayat 6 hingga ayat 13. Terutama ketika kita merayakan Natal. Kita diingatkan, janganlah ada dari antara kita, baik panitia, baik penyanyi, baik pemain drama, pemusik, atau siapapun yang mencuri kemuliaan dari Tuhan Yesus. Biarlah semua kemuliaan itu hanya untuk Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang kita muliakan. Jangan ada keinginanmu mengambil sedikit pun kemuliaan itu untuk dirimu atau untuk kelompok. Karena itu, melalui perayaan Natal ini, saudaraku, mari nyanyikanlah Tuhan yang telah menyediakan keselamatan di dalam Yesus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Biarlah kemuliaan kita berikan hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ada yang mencurinya untuk diri kita sendiri. Dan segeralah beritakanlah keselamatan itu kepada semua orang, agar semuanya menjadi selamat. Selamat Hari Natal. Amin. Mari kita berdoa. Hanya bagimulah hormat dan kemuliaan, ya Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena sungguh ajaib jalan-Mu menyelamatkan kami. Ya Tuhan Yesus, sungguh ajaib kasih-Mu bagi kami. Karena itu hanya bagimulah hormat dan kemuliaan. Jangan biarkan satu orang pun dari kami yang mencuri kemuliaan itu bagi diri kami. Ya Tuhan, kobarkanlah hati kami dengan roh-Mu, agar setelah kami selesai merayakan Natal ini, kami semuanya segera bergegas, segera memberi diri kami untuk memberitakan Injil kepada keluarga kami, kepada sekitar kami, kepada sesama kami. Biarlah semua gereja-Mu, terutama Huria HKBP, memberi perhatian utama,
mau mengalokasikan dayanya, tenaganya, dan dananya untuk usaha pemberitaan Injil ini. Karena untuk itulah Tuhan menempatkan kami gerejamu di tengah dunia ini. Karena itu kami memohon, berkatilah seluruh usaha pekabaran Injil oleh para hamba-hambamu dimanapun. Sehingga semakin hari semakin bertambah orang yang mendengar dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka menjadi selamat. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.